Hai kawan semua, ayo kita belajar matematika menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar materi matematika. Kelas 3, tema 8, subtema 3. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian jadikan latihan. Selamat menikmati. Sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang data. Data adalah suatu hasil pengukuran atau pengamatan yang bentuknya dapat berupa angka, bilangan, atau kata-kata. Contoh dari data adalah data berat badan siswa, atau data tinggi badan siswa, dan lain sebagainya. Data dapat disajikan dalam berbagai macam bentuk, seperti tabel atau diagram. Di sini adalah diagram batang. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Hari ini, Udin dan kawan-kawan akan berpetualang. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman berpetualang. Tanda yang digunakan adalah berupa bendera. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Sedangkan bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Dalam petualangannya, Udin dan kawan-kawan menemukan 4 buah bendera merah. Kemudian 7 buah bendera kuning dan 3 buah bendera hijau. Udin dan teman-temannya melaporkan catatan hasil perjalanannya. Laporannya tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Bagian baris paling atas pada tabel tersebut diberi keterangan nomor, kemudian jenis bendera, kemudian banyaknya bendera yang ditemukan dan ditulis dalam bilangan. Jenis bendera yang pertama yaitu bendera berwarna merah. Ternyata ada 4 yang ditemukan dalam bentuk turus atau garis-garis, itu kita tulisnya ada 4 garis. Kemudian dalam bentuk bilangan kita tulis bilangan 4. Kemudian bendera yang kedua yaitu bendera kuning. Ada 7 dalam bentuk turus ya, kita tulis garis-garis. Ingat kalau 5 berarti yang satu garisnya miring. 5 berarti tambah 2 garis lagi. Kemudian ditulis dalam bentuk bilangan, kita tulis bilangan 7. Selanjutnya bendera berwarna hijau, ternyata ada 3, berarti dalam bentuk turus ada 3 garis. Kemudian ditulis dalam bentuk bilangan yaitu bilangan 3 atau angka 3. Jangan lupa memberi judul pada tabel tersebut, yaitu tabel bendera yang ditemukan. Selain dalam bentuk tabel, Udin dan teman-teman menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram. Di sini adalah diagram batang. Kita perhatikan bagaimana cara membuat diagram batang berikut. Caranya adalah kita buat garis-garisnya terlebih dahulu, kemudian kita beri bilangan pada masing-masing garis di sebelah kirinya. Kemudian berdasarkan data tadi yang berwarna merah adalah 4. Berarti tinggal kita membuat batang sampai ke angka 4. Kemudian yang warna kuning adalah 7, berarti sama caranya kita buat sebuah batang
yang sampai dengan angka 7. Kemudian yang ketiga, karena jumlahnya 3, kita buat batang sampai ke bilangan 3. Jangan lupa memberi judulnya, yaitu diagram bendera yang ditemukan. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah. Contoh selanjutnya, Udin melakukan wawancara kepada 10 orang temannya untuk mencari data banyaknya teman yang mengenal rambu-rambu berikut, yaitu rambu dilarang parkir, dilarang berhenti, dan lampu lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh siswa yang mengenal tentang rambu dilarang parkir ada 10, dilarang berhenti ada 8, dan lampu lalu lintas ada 7. Udin menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram. Perhatikan caranya. Caranya sama, yaitu kita buat garis atau kolom-kolom terlebih dahulu, kemudian kita beri bilangan pada bagian sebelah kiri. Kemudian tinggal kita tuliskan yang tahu tentang rambu dilarang parkir ada 10. Tinggal kita tulis di sini kolomnya, yaitu ada 10 kolom yang kita beri warna. Kemudian dilarang berhenti ada 8. Berarti tinggal kita tulis pada kolomnya, kita tulis 8 ya, kita warnai 8 kolom sesuai dengan bagian yang sebelah kiri ya. Kemudian lampu lalu lintas itu ada 7, berarti tinggal kita warnai kolomnya, ada 7 yang kita warnai, atau kita sesuaikan dengan yang sebelah kiri, yaitu dengan bilangan angka 7. Bagaimana, sudah paham ya? Jangan lupa judulnya adalah diagram siswa yang mengenal rambu-rambu lalu lintas. Contoh selanjutnya, berikut ini laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Laporan dibuat dalam bentuk diagram. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Ya, dari diagram diperoleh yang dapat mengendarai sepeda adalah 8 anak. Kemudian yang kedua, berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Ya, dari diagram diperoleh 2 anak. Kemudian soal ketiga, berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda? Di sini kata kuncinya adalah beda, berarti selisih atau yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 8 dikurangi dengan 2, ketemu hasilnya adalah 6 anak. Selanjutnya, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Caranya kita buat tabelnya dulu sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian bagian atas kita beri keterangan nomor, kemampuan bersepeda, banyaknya anak, dan ditulis dalam bilangan. Untuk nomor 1 yang bisa mengendarai sepeda, ternyata ada 8, kita tulis dalam bentuk turus, garis-garis ada 5, kemudian tambah 3. Nah, dalam bentuk bilangan 8. Kemudian yang tidak bisa mengendarai sepeda ada 2, kita tulis dalam bentuk turus, kemudian kita tulis dalam bentuk bilangan. Ya, berikut adalah tabelnya. Jangan lupa diberi judul ya, yaitu tabel kemampuan bersepeda dari anak. Berikut adalah keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat, yaitu pantai, gunung, sungai, sawah, dan kebun binatang. Berdasarkan data, terdapat 4 anak yang menuliskan pengalamannya di pantai. Kemudian 4 anak juga yang menuliskan pengalamannya di gunung. Kemudian 2 anak yang menuliskan pengalamannya di sungai, 3 anak di sawah, dan 2 anak di kebun binatang.
Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram. Caranya sama ya, kita buat kolomnya atau kita buat garis-garisnya terlebih dahulu, kemudian kita beri keterangan pada bagian bawah yaitu pantai, gunung, sungai, sawah, dan kebun binatang. Kemudian bagian kiri kita beri bilangan-bilangan 1 sampai dengan 5 atau sesuai dengan kebutuhan. Yang suka ke pantai ternyata ada 4, berarti kita buat batang sampai dengan angka 4. Kemudian yang suka ke gunung ada 4 juga, kita buat batang sampai ke angka 4 juga. Kalau bisa warnanya berbeda ya. Kemudian yang suka ke sungai ada 2. Kemudian yang ke sawah ada 3. Dan yang bercerita tentang kebun binatang ada 2. Selanjutnya ilustrasi yang terakhir. Berikut adalah data kue tradisional yang disukai oleh 50 orang disajikan dalam bentuk diagram. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa banyak orang yang menyukai serabi? Ya, dari diagram diperoleh 40 orang. Kemudian, berapa banyak orang yang menyukai klepon? Ya, ada 35 orang. Apa nama kue yang paling banyak disukai? Yaitu kue lapis, jumlahnya ada 50 ya. Kemudian apa nama kue yang paling sedikit disukai? Ya, benar sekali, yaitu kue dodol, yaitu ada 5 orang. Soal terakhir, berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Kue lapisnya ada 5, kemudian yang onde-ondenya ada 40, berarti 50 dikurangi 40 ketemu hasilnya 10. Alhamdulillah sudah paham ya. Alhamdulillah pembelajaran tentang menyajikan data pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut sebagai latihan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.